Renungan 21 November, kasih yang melampaui kejahatan. Roma 12 ayat 21, janganlah kamu kalah oleh kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Pernah nggak kita berpikir bahwa dengan membalas kejahatan seseorang, sebenarnya kita sedang kalah? Roma 12 ayat 21 memberitahu kita sesuatu yang mengejutkan. Kejahatan itu bukan hanya soal tindakan buruk orang lain, tapi juga bagaimana kejahatan itu bisa memengaruhi hati kita. Waktu kita memilih membalas kejahatan dengan kebencian atau balas dendam, sebenarnya kita membiarkan kejahatan itu menang atas kita. Tapi kalau kita memilih membalas kejahatan dengan kebaikan, itu artinya kita tidak hanya mematahkan rantai kejahatan, tetapi juga menang atas hati kita sendiri. Yesus adalah contoh yang sempurna dalam hal ini. Waktu Yesus disalibkan, dia bisa saja menghancurkan musuh-musuhnya dengan satu kata saja. Karena dia Tuhan. Tapi apa yang Yesus lakukan? Dia malah berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka." Yesus gak cuma diam, tapi dia membalas kejahatan dengan tindakan kasih yang radikal. Dan hasilnya, kematiannya di kayu salib itu menyelamatkan seluruh umat manusia. Itu adalah kemenangan kasih atas kejahatan. Sekarang coba kita pikirkan apa yang Roma 12 ayat 20 katakan. Ayat yang sebelumnya. Jika musuhmu lapar, berilah ia makan. Jika ia haus, berilah ia minum. Mungkin kita mikir, serius Tuhan? Masa saya harus baik sama orang yang jahat sama saya? Tapi ini bukan tentang membuat mereka berubah. Ini soal hati kita. Waktu kita milih untuk menunjukkan kebaikan di tengah perbuatan buruk, hati kita sebenarnya sedang diubah oleh Tuhan untuk lebih mirip dengan Tuhan kita. Dan di saat yang sama, kita juga bisa jadi alat Tuhan untuk menyentuh hati mereka. Coba pikirkan, apakah ada orang dalam hidup kita yang pernah menyakiti kita? Mungkin ada teman yang ngomongin kita di belakang, rekan kerja yang suka ngejatuhin kita. Pilih satu tindakan kecil untuk membalas kejahatan atau keburukan itu dengan kebaikan. Tindakan kebaikan kita mungkin nggak langsung mengubah orang lain, tapi itu akan dan pasti mengubah kita. Kasih yang melampaui kejahatan bukan hanya soal mereka, tetapi soal bagaimana kita menunjukkan siapa Tuhan dalam hidup kita. Dan itu adalah kemenangan sejati, kemenangan kasih yang tidak pernah bisa dikalahkan oleh kejahatan.